Keinformasi lainnya, pemirsa, publik mempertanyakan keseriusan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Bukan tanpa sebab, di saat Komisi 3 DPR mempertanyakan keberadaan Firly yang seolah menghilang lalu tiba-tiba viral di media sosial saat Firly dengan santai dan asyik bermain bulu tangkis. Hari Senin 1 Juli lalu, digelar rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta Pusat. Dalam rapat ini, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman mempertanyakan hilangnya Ketua KPK terdahulu, Firly Bahuri. Kasus Firly bermula pada 7 Oktober 2023 ketika dugaan pemerasan yang dilakukan Firly kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL naik ke penyidikan. Pada saat yang sama beredar foto pertemuan Firly dengan SYL viral di media sosial. Namun, Firly membantah terjadinya pemerasan. Pada 24 Oktober 2023, Polda Metro Jaya memeriksa Firly Bahuri setelah sempat mangkir. Pada 26 Oktober 2023, Polda Metro Jaya menggeledah 2 rumah Firly di Jalan Kertanegara, Jakarta dan Villa Galaxy, Bekasi. Akhirnya pada 22 November 2023, Polda Metro Jaya resmi umumkan Firly tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi. Namun, 7 bulan sejak penetapan sebagai tersangka, tidak ada tindak lanjut yang jelas. Firly yang tidak ditahan juga bak menghilang. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman menyatakan publik harus tahu mengenai perjalanan kasus Firly sudah sampai sejauh mana. Tolong jelaskan ada apa dengan Ketua KPK. Jelaskan itu. Jelaskan kepada publik, bukan kepada kami, kepada publik supaya publik tahu. Jangan didiamkan. Ada apa? Publik tidak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPK-nya menghilang. Masa menghilang begitu saja? Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango merespon pertanyaan dari Beni Kaharman terkait nasib Ketua KPK terdahulu Firly Bahuri yang disebut menghilang begitu saja. Nawawi mengatakan masalah pimpinan KPK terdahulu Firly Bahuri bukan wewenang dari KPK lagi, sehingga tidak seharusnya ditanyakan kepadanya, tapi kepada instansi yang menanganinya. Case-nya ketua terdahulu, tetapi harus dipahami juga bahwa persoalan yang dihadapi oleh ketua terdahulu sampai sekarang itu tidak clear. Berkas perkaranya bolak-balik pada tingkat polisian daerah, metro dan kejaksaan tinggi DKI. Dan kami sudah menerima keterpurukan daripada penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tanpa sekarang kita tahu bagaimana dengan nasib. Seminggu setelah keberadaan Firly dipertanyakan Komisi 3 DPR, muncul sebuah unggahan di media sosial X melalui akun Caramel Scrolly yang memperlihatkan Firly Bahuri sedang asik bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya Sukomulyo dan Marcus Fernaldi Gideon atau Minions di kawasan Jakarta Barat. Menanggapi viral video tersebut, kuasa hukum Firly Ian Iskandar mengatakan tidak ada yang salah apabila kliennya bermain bulu tangkis karena bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Mengenai kasusnya yang sudah 7 bulan mandek, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto beralasan bahwa saat ini penyidik tengah mengusut 2 perkara baru yang diduga melibatkan Firly, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dan terkait Undang-Undang KPK soal larangan pimpinan KPK bertemu pihak berperkara. Ia pun berjanji akan menuntaskan semua perkara Firly. Dalam asas hukum pidana, kami tidak boleh mencicil perkara. Ya. Memang kemarin pasal 36 agak belakang.
Ya, kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap, ya, pemerasan dan dugaan suap. Tapi karena kita sudah koordinasi dengan jaksa, kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Makanya agak lambat, kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus. Mohon waktu, ya. Semuanya perlu koordinasi, hal-hal yang belum dipenuhi segera dipenuhi, keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan baik pasal yang pertama maupun pasal yang kedua. Terhadap kasus ini, Koordinator Maki Bonyamin Saiman menilai masyarakat diprank oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, mempertanyakan keseriusan Polda Metro Jaya dalam kasus ini. Ya, kita semua nampaknya kena prank ini. Jadi prank ya? Dulu Polda Metro Jaya itu kan nampak semangat dan masyarakat diminta untuk mengawal dan masyarakat mendukung semua. Tidak ada istilah cicak buaya lagi gitu, karena masyarakat mendukung penyidik Polda Metro Jaya untuk menuntaskan ini gitu kan, karena dugaan ada pemerasan, suap atau gratifikasi. Jadi Pak Firly selama menjabat Ketua KPK terhadap Pak SYL. Nah, sayang sebenarnya dukungan masyarakat yang begitu menggebu-gebu, tidak ada suara sekecil apapun urusan cicak buaya begitu. Tapi kemudian dalam perjalanan ini kemudian menjadi ngambang, dan kemudian terakhir itu adalah ketika dipanggil tidak datang, itu tidak dilakukan penjemputan paksa, padahal ini sudah 2 kali panggilan. Nah, kalau yang lain-lain itu dipanggil paksa kok, ini tidak. Jadi masyarakat kemudian sekarang menjadi anti klimaks, merasa kena prank oleh Polda Metro Jaya. Ini sebenarnya kasus ini serius nggak sih? Kasus ini benar nggak sih? Jangan-jangan ini hanya persaingan-persaingan yang kemudian menjadikan seakan-akan hanya untuk menyandera Pak Firly. Ya, kasihan juga loh Pak Firly. Kalau kita beberapa kali mendatangi Barreskrim itu kan udah jelas bahwa saya juga dimintai keterangan hampir 2 kali, itu kan menyangkut pasal 36 dan pasal lainnya gitu. Jadi artinya sejalan dengan yang disampaikan oleh Bu Yamin tadi, persoalannya adalah sekarang ini gini loh, kita serius nggak sih kan gitu? Karena kalau kita bicara serius ini sangat tidak serius. Padahal kita paham betul kalau yang namanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum, itu unsur pemberatannya itu sangat jelas di dalam KUHP, di dalam KUHP. Unsur pemberatannya itu ada, dan itu nggak pernah kita pahami gitu loh. Ini bukan tindakan yang biasa-biasa dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum anti korupsi. Pemberatannya itu cukup biasa, dan kita memandangnya itu seperti yang ringan-ringan saja. Ini luar biasanya negeri ini sebenarnya kalau saya bilang. Keseriusan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus Firly Bahuri masih ditunggu publik. Dan proses hukum lebih lanjut akan menjadi indikator keseriusan tersebut. Jangan harap mendiamkan kasus akan membuat masyarakat diam dan lupa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.